Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ila hadzal nabil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, kita melanjutkan dari pembahasan hadis ke-40 yang kemarin masih belum tuntas ya. Halaman 28. Sudah? Kenapa? Enggak ada kitabnya. Cari. Kita ulang sebentar. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, dari Anas radhiyallahu anhu beliau berkata, Nabi bersabda, la yatamanna ahadukum al-mauta lituri asobahu. Janganlah salah seorang di antara kalian mengharapkan kematian karena beratnya musibah. Fa'in kana labudda fa'ilan, maka jika mengharuskan demikian, falyaqul Allahumma ahyini maka natil hayatu khairun li. Ya Allah, hidupkan aku jika kehidupan ini baik bagiku. Wa tawaffani idza kanat al wafatu khairun li, dan wafatkan aku jika kematian itu adalah merupakan kebaikan bagiku. Nah, kemarin kita membahas tentang ini adalah terkait dengan kodok, dicari sampai ketemu. Ya, ini adalah pembahasan tentang kodok. Apa kemarin kodok? Ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ulang sedikit. Setiap orang itu mesti, yang disebut hidup itu mesti bergerak. Bahkan tandanya hidup itu ya bergerak. Betul ya? Tandanya hidup itu bergerak. Kalau orang tidak bergerak itu sudah disebut mati. Hanya saja gerakan tubuh kita itu ya, ada yang tidak bisa kita kendalikan. Contoh apa gerakan tubuh yang tidak bisa kita kendalikan? Gerakan jantung. Bisa tidak kita kendalikan? Tidak bisa. Gerakan paru-paru, bisa tidak kita kendalikan? Tidak bisa. Pencernaan, tidak bisa kita kendalikan. Ya, ketemu. Ya. Gerakan yang tidak bisa kita kendalikan itu kita tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Ngerti maksudnya? Malaikat ya, Atid dan Raqib nggak nyadet itu. Nggak nyadet tentang gerakan paru-paru kamu. Ya. Tapi kalau gerakan tanganmu itu dicatat. Ya, paham Zidan?
Kenapa gerakan tangan ini dicatat oleh malaikat? Karena gerakan tangan ini bisa kita kendalikan. Betul? Gerakan mata bisa kita kendalikan? Bisa. Maka gerakan mata itu dicatat nanti, ada amalannya. Ya. Gerakan-gerakan tubuh yang tidak bisa dikendalikan oleh otak kita, itu adalah merupakan hukum sunatullah, ketetapan Allah Ta'ala, dan tidak ada kaitannya dengan pahala dan dosa. Di situ qada Allah Subhanahu wa Ta'ala, qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala, qada dan qadarnya Allah di situ. Paham ya? Itulah yang disebut dengan perbedaan antara perbuatan Allah Ta'ala dengan ikhtiar manusia. Kita garis bawah. Ikhtiar manusia. Apa ikhtiar itu? Usaha. Ikhtiar itu sebenarnya artinya pilihan. Pilihan melakukan atau tidak melakukan. Ya. Kamu menggerakkan kaki, itu pilihan antara melakukan atau tidak melakukan. Ya. Kakimu diarahkan kemana, itu juga pilihan. Mau diarahkan ke masjid atau diarahkan ke karaoke, itu pilihan. Ya. Nah, kalau itu pada ruang pilihan, ngerti? Ya, pada lingkaran pilihan manusia, di situ setiap manusia akan ditanyai oleh Allah Ta'ala, mengapa kamu melakukan perbuatan tersebut? Ngerti? Bukan takdir itu namanya. Kalau kamu pagi ini pergi ke mana? Masjid, itu bukan takdir. Itu namanya ikhtiar. Karena kamu bisa mengendalikan kakimu ke sana. Mau kakimu itu diperintah oleh otak, apakah kakimu itu diarahkan ke masjid atau kakimu itu diarahkan ke karaoke? Itu kamu yang mengendalikan murni. Ngerti? Disinilah kemudian ya catatan malaikat itu berjalan. Tapi kalau gerakan tubuh yang lain kayak tadi jantung, paru-paru, ya, peredaran darah dan sebagainya, itu murni ketetapan Allah, qada dan qadarnya Allah ada di situ. Maka kamu tidak ditanya. Misalnya nafasmu berhenti, kamu tidak ditanya. Ngerti? Paham ya? Jadi kita, kalau kemudian kita tentang kematian, tidak boleh mengharap kematian. Matinya sendiri adalah qada. Ya, matinya itulah. Misalnya si fulan itu akan diambil nyawanya oleh Israel tanggal 1 bulan 1 jam 1, itu qada. Ngerti? Tapi kalau kemudian pas apa si fulan itu mati, itu ikhtiar. Dia mati pas sholat, nah itu ikhtiar. Dia mati pas berjudi, itu juga ruang ikhtiar, ruang pilihan. Ngerti maksudnya? Jadi kalau kemudian orang itu berharap mati, nggak perlu berharap, dia juga mati. Ngerti apa tidak? Nah kalau dia berharap mati, kalau Israel nggak datang-datang, ya nggak mati dia. Nah dia menghindari mati, tapi Israel datang, ya mati dia. Sudah waktunya. Paham? Lalu apa yang harus kita siapkan untuk terkait sama mati itu? Apa yang kita siapkan? Menyiapkan keadaan kematian itu dalam keadaan baik. Jadi menyiapkan keadaannya. Dan itulah nanti yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kamu mati pas apa? Saya mati pas sholat. Baik berarti. Kamu mati pas apa? Saya mati pas selesai sholat. Oh baik berarti. Kamu mati pas apa? Saya mati pas menunggu waktunya sholat. Baik berarti. Ya, coba misalnya ada orang, siapa itu tadi yang jatuh dari dari jalan, kayaknya nggak tahu itu tadi kok tidak bergerak. Oh, anak paseban, anak santri. Tadi dari masjid, terus jatuh dan kemudian nggak bangun lagi. Kira-kira masyarakat ngomongnya itu matinya baik atau matinya jelek? Dari masjid setelah sholat, baik kan? Atau pas berangkatnya, ada ikut tadi jatuh, mau berangkat ke masjid, terus nggak bangun-bangun lagi, baik enggak? Baik, meskipun dia tidak sedang mati pas sholat, tapi dia mati pas akan sholat atau pas selesai sholat. Dan amal itu tidak hanya sekedar sholat, dia mati pas apa? Tadi dia puasa dia hari Kamis, ya. Atau pas apa? Pas dia tadi pas taklim tiba-tiba mati. Ada orang yang habis begini ini seperti apa begini ngomong, lalu kemudian langsung tekluk meninggal. Baik tidak kira-kira? Baik. Ada orang lagi saweran, tahu saweran enggak? Joget-joget sama biduan itu langsung mati gebelak. Ada yang seperti begitu. Jadi dia mati dalam keadaan titik-titik. Nah, dalam keadaan titik-titik itu dia yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham? Jadi nggak perlu mengharap kematian. Wong kamu mau mati itu pasti. Seperti misalnya berharap datangnya sinar matahari di waktu subuh. Perlu enggak kamu berharap begitu? Pasti mau kamu berharap atau kamu tidak berharap, pasti matahari akan terbit. Pertanyaannya, di saat matahari terbit, sebelum terbit, di saat matahari sebelum terbit, kamu sedang apa? Sholat subuh berarti baik. Di saat matahari sebelum terbit, sebelumnya lagi, kamu sedang apa? Sholat tahajud. Oh berarti baik. Paham ya? Jadi kalau qadha dan qadarnya Allah, ruang qadha dan qadarnya Allah adalah ruang di mana manusia tidak bisa melakukan apa-apa. Ngerti maksudnya? Tidak bisa mengintervensi. Tahu enggak mengintervensi itu? Mengintervensi Allah Ta'ala. Memaksa. Yang ruang qadha dan qadar itu adalah Allah yang memaksa kita. Allah memaksa jantung kita bergerak, itu Allah yang. Coba misalnya kamu kendalikan jantungmu. Coba. Pas kamu tidur, bisa enggak kamu menghandle jantung kamu bergerak? Jantung itu tidak dikendalikan oleh otak. Betul enggak? Coba seandainya jantung dikendalikan oleh otak, pas tidur otakmu sedang istirahat, jantungmu juga berhenti, mati kamu. Ini teknologi Allah Ta'ala ini nggak ada bandingannya. Anggota tubuh ini ada yang bergerak sendiri, ada yang kita gerakkan. Siapa yang menggerakkan anggota tubuh kita ini? Kalau nggak Tuhannya, manusia. Nggak cuma satu yang digerakkan. Nah. Jantungnya Ari digerakkan, jantungnya Bara, jantungnya siapa? Azam, paru-parunya, ginjalnya digerakkan semuanya. Sama bentuk gerakannya itu. Betul apa tidak? Bahkan sak dunia itu loh sama. Makanya ada ilmu kedokteran itu mesti sama.
ahli jantung Amerika sama ahli jantung Indonesia itu kalau bedah orang itu ilmunya sama. Ya, bukan kemudian yang jantungnya Amerika letaknya ada di atas, ya, jantungnya orang Indonesia letaknya ada di bawah, tidak begitu. Saluran apa namanya, kayak otot-ototnya itu juga sama. Betul apa tidak? Maka yang disebut ilmu kedokteran itu di seluruh dunia sama. Karena organ tubuh kita itu sama. Paham? Berarti apa? Arsitek daripada manusia itu sama. Yaitu Allah yang wahid. Wahdaniyahnya Allah itu kelihatan di situ. Kalau Tuhannya banyak, Tuhannya orang Amerika itu adalah Tuhan A, Tuhannya orang Eropa Tuhan B, Tuhannya orang Muslim itu Allah Ta'ala, Tuhannya beda-beda. Ya, Tuhan tidak akan bikin manusia yang sama. Masa nyuntuh? Ya, Tuhan A nyuntuh sama Tuhan B, bikin manusia. Ya, nggak masuk akal kan? Artinya karena bentuk daripada organ tubuh kita ini sama, itu artinya pencipta kita itu adalah sama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Kamu termasuk dilahirkan, ini hari Senin Pahing, ini Selasa Wage, ini Rabu Legi, ini Jumat Pon, dan sebagainya. Itu dalam kategori ikhtiar apa dalam kategori kodok? Kodok. Kamu nggak bisa meminta. Ibumu juga nggak bisa meminta. Wis durung wayahe. Katene metu brojol. Karepku yang kok lahirnya tanggal 1 bulan 1 biar enak. Ternyata tanggal 30 Desember sudah mau keluar si bayinya. Bisa enggak ibu mengempet? Hah? Enggak bisa. Itu kodok. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah apa namanya menetapkan si bayi itu keluar pada tanggal 30 Desember, tidak tanggal 1 Januari. Dan bukan berarti yang tanggal 1 Januari lebih mulia daripada yang tanggal 30 Desember. Karena itu tidak ada kaitannya dengan kemuliaan. Kodok dan qadar itu tidak ada kaitannya dengan kemuliaan. Kemuliaan manusia. Paham maksudnya? Saya ulang. Kalau kamu dilahirkan tanggal 30 Desember sama yang tanggal 1 Desember, mulia mana? Sama. Betul apa tidak? Karena itu perbuatan Allah, bukan perbuatan manusia. Paham maksudnya? Nah, kematian itu juga sama. Qadar dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu mau berharap, kamu tidak berharap, tetap sama. Sama juga dengan rezeki. Rezeki itu dalam ruang lingkup apa? Qadar apa ikhtiar? Jumlahnya. Qadar. Ya. Si Arif ditetapkan rezekinya itu umpama diangkakan, itu si Arif dari mulai bayi perocot saya meninggal, misalnya diangkakan, dijadikan angka, ya, Zaidan Udu, ya, si Arif 5 miliar misalnya, si Bara 6 miliar, ya, iki jatai seumur hidup. Arif itu 5M, Bara itu 6M. Udah, itu ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa diambil melalui menjadi guru, bisa diambil melalui menjadi pedagang, ya, bisa diambil melalui menjadi petani, bisa diambil melalui menjadi
ulama sama. Apa maksudnya? Rezekinya itu sama, tidak bertambah dan tidak berkurang seperti umur. Ngerti maksudnya? Jadi yang menyebabkan orang itu panjang umur bukan karena dia bersembunyi di rumahnya panjang umur. Orang yang bekerja di jalan raya yang beresiko kematian ditubruk itu umurnya pendek, itu bukan. Karena banyak orang yang jadi sopir ya selamat sampai tua dan sampai punya cucu, ya dia umurnya ya panjang. Tetapi ada juga orang yang di rumah saja ternyata juga cepat mati karena umur itu tidak ada kaitannya dengan pekerjaan. Ngerti? Paham ya? Demikian mau dengan rezeki, tidak ada kaitannya dengan pekerjaan. Nah, rezeki itu kaitannya dengan yang pertama qada dan qadarnya Allah, yang kedua kalian cuma ditanya dengan cara apa kamu mengambil rezekinya. Ngerti? Dengan caranya itu loh, kaifiahnya itu yang ditanya. Dengan cara mencuri, ya neraka. Dengan cara nyambut gawe bertani, ya swarga. Ngerti maksudnya? Ada orang yang tidak sabar masalahnya. Ya, rezeki yang 5M tadi itu yang jatahnya seumur 5M, dia pikir bisa bertambah dengan cara mencuri. Dia curi akhirnya. Ketoke dadi 6M ketoke. Tapi yang 1M kelebihannya itu hilang. Ngerti maksudnya? Mungkin hilang keberkahannya, digodho anake. Lho iki lho, bayaranku mundak 1M. Waya 6M dadi, waya 5M dadi 6M. Tibake sing 1M sing lebih ku gak dadi rezeki, tapi apa? Dadi musibah, dadi anake nakal-nakal. Mergo golek dhuwit 1M gampang, anake ngerti, alah bapak golek dhuwit gampang ae njaluk ae. Terus karo anake digawe tuku khamar, digawe tuku narkoba. Entek, tidak hanya 1M yang habis, tetapi yang 5M itu enggak berkah. Kalau enggak berkah sama dengan tidak ada. Ngerti maksudnya? Jadi kamu itu jangan pernah khawatir, takut kematian itu juga jangan, tapi juga jangan berharap dengan kematian. Gak usah wedi mati, sebab yang kamu takutkan itu datang. Sesuatu yang pasti datang, gak perlu ditakuti. Betul apa tidak? Sesuatu yang pasti datang, nggak perlu ditakuti. Kalau orang itu takut pada sesuatu yang pasti dia sedih terus. Ya Allah, saya ini takut nanti matahari terbit. Kalau matahari terbit bagaimana? Takut kan? Kira-kira matahari terbit enggak? Terbit, tetap terbit meskipun kamu takut. Ngerti? Jadi kemudian nanti matahari terbit berarti apa? Saya tak siap-siap, sebab sebelum matahari terbit itu subuh. Sebelum matahari terbit itu subuh. Berarti saya tak siap-siap. Menjelang datang subuh, yaitu apa? Berpakaian dengan pakaian sholat. Pakai wangi-wangi. Gak ampuni lebus. Kenapa kok pakai wangi-wangi? Sunnah. Apakah harus pakai wangi sekujur tubuh? Enggak. Pokoknya pakai saja. Kan begitu syariahnya. Menggunakan wewangian di saat mau sholat. Gak kemudian disemprot ke wape kayak apa jenenge? Toko parfum gitu, enggak. Pokoknya ada saja syaratnya. Nah, sehingga orang itu melihat kamu itu
Jamil, Jamal, apa? Kan? Nganteng, handsome, cakep. Bahasa Jawanya apa? Oh, mana? Bagus atau apa gitu ya? Bagus ya, cah bagus ya. Oh, ada paseban yang lo, ganteng ganteng. Sopor terus kata nyetir nyetil, cakep cakep. Ya, gak turu ae. Saya ngimami itu apa namanya? Wiritan itu apa gitu? Oh, nah. Turu kabeh. Ya, kengantukan ya. Ya, mungkin karena terlalu khusyuk itu barangkali ya. Ya, Haidar. Terlalu khusyuk. Sampai kemudian tinggal satu orang kemarin itu, saya pulang itu, loh, kali siji tertinggal. Saking khusyuknya. Ya, ya nggak apa-apa. Namanya sudah apa namanya hajatul udhawiyah. Bukan kodok itu. Itu adalah ikhtiar. Maka kemudian lah posisi aku kok keturun, berarti metabolisme tubuhnya kurang bagus. Berarti apa? Daya tahan dia untuk menahan mata ini kurang bagus. Kenapa? Terlalu capek matanya. Mungkin malamnya itu kurang tidur. Kenapa kok kurang tidur? Karena omong-omongan saja sama temannya. Mungkin seperti itu. Loh, sudah sepi kok. Iya, tapi sudah di tempat tidur tapi ngomong-ngomong mungkin. Ya, sehingga kemudian waktu tidurnya itu hilang. 1 jam itu banyak, ya. Harusnya kemudian tidurnya itu misalnya jam 9, dia telat 1 jam. 1 jam itu banyak kalau dipakai untuk deep sleeping. Apa deep sleeping itu? Tidur yang nyenyak, tidur yang berkualitas. Ya. Karena dalam tidur itu akan kamu memberikan kesempatan kepada tubuhmu ini untuk memperbaiki sel-sel secara otomatis. Ngerti enggak? Secara otomatis sel-selmu itu diperbaiki di saat tidur. Ya, saya lanjutkan. Jadi gimana dengan kematian? Berharap mati apa berharap hidup? Ya, bukan pada matinya, tapi menyiapkan kematian itu yang lebih utama. Nah, kemudian terkait dengan hadis ini itu juga terkait dengan ya ridho, faida rodiya tamamar ridho falahul ajru wassawab. Kalau kemudian dengan kematian itu kita ridho dengan kematian itu, maka kita akan mendapatkan pahala yang luar biasa besar. Ya, dan tidak pernah marah dengan kodok tadi, ya, seperti seorang penyanyi yang mengatakan takdir memang kejam, itu nggak boleh. Itu sudah keluar dari Islam kalau seperti begitu. Menuduh Allah dengan tuduhan yang salah. Masa ada takdir kejam? Takdir itu tidak ada yang kejam. Ngerti maksudnya? Yang punya nyawa siapa? Yang punya nyawa Allah Ta'ala. Kalau kemudian nyawanya dia diambil, berhak tidak dia? Berhak. Nyawa bukan milikmu, tapi nyawa ini adalah miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kemarin kita bahas tentang apa namanya, terlalu berat, beban yang terlalu berat, kemudian dia akan
memancing dia untuk bunuh diri. Pertanyaan berikutnya, bunuh diri itu apa? Katanya kematian itu sudah ditakdirkan, sudah ditetapkan. Itu kan ada orang yang bunuh diri. Katanya kan faidza jaa ajalum la yastakhiruna saatan. Kalau kemudian ajal telah datang, dia tidak bisa ditunda. Maka Pak dokter itu nggak bisa menunda kematian. Ya, demikian pula tidak bisa istijal, tidak bisa dimajukan. Nah itu orang bunuh diri kan memajukan kematian. Gimana ini jawabannya? Tidak. Kalau ada orang bunuh diri tanggal 1 jam 1, ya, dia menyangka dia memang mati karena bunuh dirinya. Salah. Memang dia mati karena Israel mencabut. Karena ada orang bunuh diri tapi nggak mati. Di kampungnya apa itu ada orang minum baikon. Sampai sekarang nggak tahu, mungkin kalau belanja di Kojo itu yang di selatan itu ada orang jualan. Rumahnya hadap utara. Sekarang masih jualan atau tidak ya? Dulu setahu saya dia jualan. Insya Allah sudah bertobatnya. Cuma di masa masih mudanya stres dengan suaminya. Kemudian orang tuanya utangnya banyak. Kemudian minum baikon. Diselamatkan sama yang keluarganya, dibawa ke puskesmas. Gak mati. Sehat sampai sekarang. Ya. Kalau nggak ketahuan mungkin mati mungkin. Berarti apa? Kesimpulannya, gak sido mati. Itu kan kegiatan yang gila itu. Orang sehat disuruh orang yang sakit diobatkan supaya sehat, malah orang yang sehat minum baikon. Ya. Jadi tidak seluruh bunuh diri diakhiri dengan kematian. Tidak seluruh pengobatan diakhiri dengan kehidupan. Betul apa tidak? Berarti rahasia nyawa itu tetap ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Berarti fenomenanya apa ini? Kalau ada orang yang bunuh diri itu. Bunuh diri itu tidak kemudian menyegerakan mati. Tapi bunuh diri itu adalah dia dalam keadaan putus asa dari rahmat Allah Ta'ala, lalu dia itu berusaha untuk membunuh dirinya, dan di saat itu Israel betul-betul datang. Ngerti maksudnya? Kalau Israel datang pas dia bunuh diri, coba su'ul khatimah apa husnul khatimah? Su'ul khatimah. Pasti sudah. Surga apa neraka? Selesai enggak beban hidup dia? Iya, selesai beban hidup dia, tapi beban mati dia yang lebih berat. Orang ingin menghindari beban hidup, tapi dia lupa ada beban mati, beban kematian. Paham? Nah, maka jangan takut mati. Jangan takut mati. Termasuk juga jangan takut miskin. Berikutnya, ya, fi hadzal hadis an ayataman ahadan maut natijatan isabati dororin dunyawi fa in kana la buta fa'ilan. Kalau ada orang yang betul-betul menghendaki kematian karena memang dia sudah nggak sanggup lagi, ya, fa in taqat bihil ahwal, kalau keadaannya sudah sangat sempit, wastadat anawaib, dan malapetaka itu betul-betul luar biasa, hatta
ittarathu ayatamana sayyan tanfisan an nafsihi, sampai dia ingin sekali untuk membebaskan dirinya, wabti goa li farajillah, dan dia berharap untuk mendapatkan pemecahan masalah dari Allah Ta'ala, maka katakan begini, fal yakul begini, Allahumma hyini makanat al hayatu khairun li, ya Allah hidupkan saya kalau kehidupan ini baik bagi saya. Begitu. Nek gak baik, ya udah matikan saja. Tapi bukan kamu sendiri yang pakai pisau. Ya Allah, hidupkan saya kalau saya hidup ini merupakan kebaikan. Ya, hidupkan saya kalau hidup ini merupakan kebaikan. Atau berkata begini, urzukni al hayata idza kana fi sabiki amalina anal hayata takunu ziyadatan li fil khair. Atau ya Allah, berikan kami rezeki berupa kehidupan, ya, amal-amal yang akan menjadikan ziyadah, tambahan bagi kebaikan, ya, fitazawudi minal amali solehah, sebagai bekal untuk amal yang soleh, walbir, dan kebaikan. Jadi hidup ini, dikasih hidup itu adalah dikasih kesempatan untuk apa? Menambah bekal. Ngerti? Bekal apa? Dia bekal apa untuk menghadapi kematian? Amal baik. Kematian pasti datang ya. Sedangkan amal baik masing-masing berbeda. Kamu berani enggak pergi ke Jakarta sekarang, tak kasih uang 100.000? Berani? Berani? Naik apa? Naik truk. Bisa cukup berapa hari? 2 minggu. 100.000 bisa untuk 2 minggu? Nggak bisa. Tapi berani pergi ke Jakarta dengan bekal 100.000. 2 minggu, baik. Kamu 2 minggu ke Jakarta. Pilihan yang kedua, kamu 2 minggu ada di Trawas, bekerja, sehingga dalam waktu 2 minggu kamu mendapat uang 1 juta. 2 minggu berikutnya, kamu pergi ke Jakarta. Pilih yang pertama apa pilih yang kedua? Kenapa? Menentukan bahwasannya bekalnya cukup. 2 minggu cukup untuk, lebih dari cukup untuk mempersiapkan diri, ya. Bahkan dia nggak cuma naik truk, tapi dia bisa naik apa? Kereta eksekutif. Betul apa tidak? Sama-sama 2 minggu. Bedanya apa? Untuk yang pertama, kamu soroh di perjalanan, numpak truk di kongkon-kongkon karo supire. Betul apa tidak? Mas, itu mas, bukan mas. Itu, ya. Kongkon mijeti barang ambek supire. Kudu nganut jenenge. Apa jenenge? Nunut. Dan itu nggak sampai-sampai karena truknya itu ya dia nggak cuma ngantarkan kamu, dia ngantarkan barang. Betul kan? Nanti ganti truk lagi di Semarang, ganti truk lagi, sampai 2 minggu sampai Jakarta. Ya sampai, tapi soro. Betul apa tidak? Tapi kalau lebih berpikir cerdas, wis berangkat aja sing sangune 100.000. Aku tak nyebut gawe selama 2 minggu ini, tak celengane, ternyata dia dapat uang 1 juta. 2 minggu. 2 minggu kan 14 hari kan? Ya, sehari dia dapat uang 100.000 sudah lebih itu udah. Kemudian beli tiket
harganya 300.000. Pada waktu akhir dari 2 minggu dia berangkat, ketemu sama yang tadi berangkat 2 minggu yang lalu. Ya. Lalu kemudian ketemu yang persiapannya cukup, dia pakaiannya masih kelihatan telik kanan ya, ganteng, bekalnya masih cukup, masih pegang uang dia. Tapi yang tadi, yang awal kayak gembel sudah sampai di Jakarta. Betul apa tidak? Itu Jakarta. Kalau akhirat, gembel di akhirat kemana kira-kira? Neraka. Ngerti? Mau kamu jadi gembel di akhirat? Ya. Berarti apa? Dalam hidup ini, apa yang perlu kita lakukan supaya tidak luntang-lantung di akhirat, gembel di akhirat? Apa? Mempersiapkan. Dan hidup ini adalah persiapan. Nyawa, nyawa yang dihadiahkan oleh Allah pada kita saat ini adalah modal. Ya, maka jangan main-main dengan nyawa, jangan main-main dengan waktu. Kenapa? Karena resikonya itu berat. Apa resikonya kalau kita nggak menghabiskan nyawa kita dengan baik? Apa? Iya, habis diminta tanggung jawab, tidak dapatkan. Disiksa. Disiksa itu, ya apa bentuknya? Diobong. Coba. Kalau disiksa cuma, disiksa, dia apa? Digepui, dikaploki, masih biasa. Di dunia itu, kan disaduk, dikongkon post up, dikongkon itu, biasa. Diobong ya, disate ini. Tapi urip, coba disundui, seret. Ya, kamu mau dipanggang begitu, dipeteti, enggak sampai kayak disembelih, dipeteti, disisi, terus kemudian dipanggang, masih hidup. Gara-gara apa? Di dunia dikongkon ibadah kayak ibadah. Coba. Resikonya berat enggak? Halo, berat enggak? Berat. Maka umurmu yang masih muda ini jangan disia-siakan. Kamu pikir umurmu itu gratis apa? Kalau misalnya umur gratis, tanya tuh sama Pak Dr. Mustaqim. Berapa orang itu nebus umur di rumah sakit? Harganya berapa? Mbak Kung kemarin ya habis 20 juta. 10 juta, tapi itu sudah ada askesnya, nambah 10 juta untuk satu organ. Coba, yang sakit itu cuma satu organ. Coba, misalnya harganya jantung berapa? Harganya ginjal berapa? Harganya lambung berapa? Harganya liver berapa? Coba, paru-paru berapa? Mata berapa? Coba dihitung semuanya. Kamu pikir ini gratis? Padahal seluruh anggota tubuh kita ini ditanyai tanggung jawabnya. Kamu punya telinga? Punya. Dipakai apa? Nggak ngrungokno niku, son horeg. Lagu apa itu? Biasanya saya kok nggak pernah dengar sound horeg itu lagunya murotal begitu. Biar hidayah itu nembus, nggak cuma nembus telinganya orang tapi sampai jebolno itu nah. Ya. Sound horeg itu kan isinya apa? Lagu-lagu sing gak kena dirungokno. Ngerti maksudnya? Sampai pusing itu. Ya. Dengarkan lagu-lagu. Wes, ya nggak apa-apa dengan lagu-lagu bukan haram, enggak. Masuk terus. Ketika dengarkan arek ngaji blas. Mboten sempat nih Gusti Allah. Wes. Jagorno rokok dhisik.
1 juta tahun. Terus motomu digawe apa? Moto kula nggih. Damel golek sing apik sing napa? Sing asik-asik. Bet. Golek sing asik-asik. Yo ngongkon nang papan ndelok aba, mbelenger ndelok aba. Toleh ada apa namanya yang lewat ya, yang tidak berjilbab, tidak apa namanya menutup aurat, pahanya kelihatan, toleh ya, disuruh kamu fokus ke sini. Nah apa delok papan langsung ini mana ya, nanti matanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul? Ya, betul. Ibrahim kemarin lihat apa lihat cewek. Nah, lihat apa? Iya. Kalau ini kalau nggak sengaja, ya nggak sengaja sih nggak apa-apa. Langsung istighfar. Alhamdulillah beralamin. Karena terawas ini ketemu semua, mau baik ya di sini baik, mau nggak baik ya di sini nggak baik di terawas. Paham? Mau lihat aurat di terawas itu kalau hari tertentu tak gerombolan kan sing gawe apa jenenge rok yang panjang ya, katoan begini. Ya. Boleh, boleh, nggak boleh tarik yang putih-putih? Boleh, asalkan kakinya 4 nggak apa-apa. Putih tapi kakinya 4. Kalau putih yang kakinya 2 nggak boleh. Paham? Harus matanya ditutup begini langsung. Astagfirullahaladzim. Langsung juz 29 gak lancar langsung. Iya. Paham ya? Nah, jadi matanya dipakai untuk ibadah dan seterusnya. Semuanya ini dipakai untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya. Kaki dipakai bekal pahala yang banyak, tangan dan semuanya. Pokoknya barang-barang anggota tubuh yang kita kendalikan oleh otak itu dalam ruang ikhtiar. Nah, tadi apa ruang ikhtiar? Pilihan. Dalam ruang pilihan, maka itu yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan gerakan tubuh kita yang bukan dalam ruang ikhtiar, bukan dalam ruang pilihan, contohnya apa tadi? Gerakan jantung, apalagi paru-paru dan seterusnya itu, maka ini urusan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada kaitannya dengan pahala dan dosa. Urusannya kalau kita apa? Cuma 2, sabar dan syukur. Ya Allah sakit jantungku, sabar. Ya Allah jantungku sudah sehat, syukur. Gitu saja, sabar dan syukur yang diminta. Paham? Ya, semoga Allah menjaga kalian di umur yang masih muda ini, kemudian berarti Allah memanjangkan umurmu untuk menambah kebaikan, bukan untuk menambah keburukan. Paham ya? Ya, tutup dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.